untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa berada di Masima. Ya sedikit mengenai saya sekarang bekerja di Sodexo. Namanya Sodexo Motivation Solution Indonesia. Oke, kalau saya boleh mencontek gitu ya, source-nya ini dari Direct Marketing Association. Sebenarnya bagian dari marketing yang interaktif, di mana di situ dia menggunakan media-media yang intinya adalah measurable, efeknya itu ada measurable customer response. Jadi ada efek respon dari si konsumen. Kemudian atau bisa juga dari transaksi. Nah ini teorinya kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara tentang measurable customer response, kita bicara tentang bagaimana bisa mendapatkan respon yang tepat dari konsumen. Kalau di sini diurutkan, berarti step-stepnya kita perlu melakukan riset dulu pastinya. Kita lakukan research marketing intelligence di situ. Kemudian nanti dari hasilnya kita analisa menjadi database. Yang nantinya dari database itu kita harus mikirin, oke, kita udah punya database nih. Bagaimana mendekati orang-orang atau konsumen-konsumen yang ada di dalam database tersebut. Maka masuklah di situ creative marketing dan lebih ke strategiknya. Dan terakhir, gimana kita membangun relationship dengan mereka itu semua. Ini yang key dari direct marketing itu sendiri. Jadi, nah ini teorinya, teori tentang direct marketing kurang lebih seperti itu. Yang sebelah kiri lebih cocok untuk ke B2C. Yang sebelah kanan, yang direct marketing, saya sekarang kebetulan di Sodexo lebih ke B2B dan saya banyak pakai yang ini, lebih ke B2B. Begitu. Nah, saya balik lagi gitu ya. Tadi kayak misalnya competitive attention. Jadi kita memiliki kompetisi untuk mendapatkan attention dari orang. Itu yang namanya competitive attention. Sementara kalau di direct marketing, kita sudah spesifik. Kita udah menentukan. Kita menseleksi orang-orang mana yang kita tuju dan kita ingin dapatkan attention-nya. Sangat spesifik. Kemudian ini breadth, ini depth, ini luas, yang satu lebih mendalam, yang satu pengen diingat aja cukup, remember gitu ya. Tapi ketika bicara tentang direct marketing, saya pengen dapat respon langsung. Kemudian ini ada impression, ya impressionnya seperti apa? Ya, just sampai level pada impression aja. Tapi kalau pada direct marketing, kita pengen sampai orang decide. Itu bedanya. Kemudian ini pay for everyone, kalau ini ya pay for target. Ya kalau itu ketika kita pasang iklan di TV, paling ukurannya apa? Rating. Ketika kita dapat pasang di acara yang ratingnya bagus, kita dapat nilai yang bagus juga. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau ini ya bisa sangat disesuaikan dengan budget kita. Kita memproduksi, contoh kita memproduksi direct mail berapa? 10.000, ya berarti itulah target kita ada 10.000. Jadi kita membayar sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Oke, cukup dengan teori. Karena seperti yang saya katakan, nanti bisa tinggal googling aja, gampang banget. Bisa ketemu di Google itu masalah apa tentang direct marketing. Kita ngomongin prakteknya aja ya. Sedikit bercerita tentang Sodexo, bagi yang belum tahu mungkin. Sodexo itu kami adalah perusahaan multinasional, udah cukup tua, dari tahun 66 di sebuah tempat di Prancis sana. Dia dibentuk di sana awalnya mungkin sedikit lucu ya. Jadi dia itu adalah seorang pria bernama Pierre Bellon. Itu dia membuat perusahaan yang melayani catering untuk kapal-kapal yang berlayar dari Prancis ke negara-negara jajahannya. Bisnisnya kurang lebih outsourcing. Betul, outsourcing. Ya, terus berkembang mulai dari seperti itu, catering aja. Kemudian dia mulai sekali kalau berangkat kapal, yang kapalnya dari dia gitu kali ya. Yang sampai kayak gitu, sampai sekarang bisnis unitnya itu macam-macam, tapi memang tetap ada outsourcingnya. Jadi ada outsourcing facility management disebutnya. Kemudian ada yang saya sendiri kebetulan di namanya Sodexo Motivation Solutions. Sodexo sendiri saat ini cukup besar gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat dia Fortune 500 termasuk. Dan saat ini dia adalah perusahaan nomor 21
mungkin sekarang jadi 20. Nomor 20 terbesar di dunia yang untuk jumlah karyawannya terbanyak. Karena memang tadi yang onsite tadi, jadi ada yang ditaruh di pengeboran sana, ada yang di lokasi pengeboran sini, kemudian juga yang dari Sodexo Motivation. Kami beroperasi di 80 negara, sudah ada sampai 34.000 site gitu ya dilayani. Jadi memang cukup besar. Kalau Sodexo Motivation Solution sendiri yang ada di Indonesia, kami sudah ada 7 tahun di Indonesia sampai sekarang. Sebenarnya kita punya dua sisi yang harus dilayani dari Sodexo sendiri. Kenapa dua sisi? Mungkin ada yang pernah tahu tentang voucher Sodexo? Voucher Sodexo, belum tahu ya? Oh, tuh. Harusnya saya bawa untuk dibagi-bagi ya nanti ya, voucher Sodexo ya. Lain kali deh, lain kali. Oke, jadi yang namanya voucher Sodexo itu adalah voucher, gampangnya voucher belanja deh. Gampangnya voucher belanja. Kalau pada tahu voucher Carrefour? Kalau voucher Carrefour cuma bisa dipakai di Carrefour, voucher Sodexo bisa dipakai di banyak tempat. Dan Sodexo bukan perusahaan retail, tapi Sodexo adalah, gampangnya bahasanya apa ya? Jadi kayak broker akhirnya. Seperti broker yang mengumpulkan dari Carrefour, Electronic City, KFC, Pizza Hut, Burger King, you name it lah. Itu supaya bisa menerima vouchernya Sodexo. Begitu. Nah, jadi memang kami punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada merchant-merchant kami yang bergabung sebagai jaringan merchant Sodexo yang mau menerima voucher Sodexo tadi. Dan di sisi lain kami juga harus melayani kepentingan klien, memberikan solusi motivasi tadi. Gitu. Nah, kemudian inilah yang namanya voucher Sodexo bentuknya. Kalau saya jelasin lebih lanjut nanti jadi kayak iklan, mendingan nanti bisa buka website sendiri karena saya udah kasih directnya dan saya punya keinginan respon dari teman-teman adalah membuka website saya. Oke, jadi kami melakukan partnership dengan merchant-merchant tadi. Di situ ada kayak tadi saya sebut ada Carrefour segala macam, KFC dan lain-lain. Kami membangun partnership dengan mereka supaya mereka mau menerima voucher Sodexo tadi. Dan voucher itu kemudian dibeli oleh klien-klien kami. Hampir semua financial institution di Indonesia beli voucher dari kami untuk bisa dibagikan ke nasabahnya sebagai program promosi, bisa dibagikan ke nasabahnya untuk loyalty program, bisa misalnya gampangnya deh punya kartu kredit, terus ngumpulin poin, tuker poinnya sama voucher. Salah satu pilihannya pasti ada voucher Sodexo. Kemudian apa hubungannya dengan direct marketing? Kenapa direct marketing menjadi sangat penting bagi Sodexo? Dan ini tidak hanya untuk Sodexo Indonesia. Kami di Paris sana dan di hampir seluruh dunia di mana Sodexo beroperasi, kami sangat mengandalkan yang namanya direct marketing. Bahkan mereka sangat percaya bahwa ini loh yang paling tepat untuk Sodexo dalam berkampanye mendekati konsumennya, yaitu dengan direct marketing tadi. Dan mereka sangat percaya itu. Dan memang terbukti sih, kita sudah membuktikan hal itu. Inilah yang paling efektif untuk Sodexo saat ini. Jadi tugas Sodexo adalah kita membuat campaign dalam bentuk direct marketing tadi untuk berbicara kepada klien, supaya klien-klien kami mau menggunakan servis kami dalam memotivasi stakeholdersnya, begitu kan? Tapi tidak itu saja sebenarnya misinya. Kita juga membawa misi dari si merchant. Bisa dilihat bahwa memang Sodexo itu berusaha untuk membantu membawa crowd ke merchant, gitu kan? Jadi ketika ada klien yang beli voucher Sodexo 10M, terus dibagikan ke karyawannya atau dibagikan ke konsumennya dalam produk promotion, loyalty program, rewards management, apapun, voucher itu pasti akan dipakai ke merchant. Jadi kalau dilihat di situ, saya juga tim kami di Sodexo membuat direct mail itu, salah satunya yang kita jual ke merchant, mereka bisa menekan cost of marketingnya, biaya marketingnya. Kenapa? Kita bantu bawa crowd. Dan berdasarkan penelitian yang kita lakukan, kalau orang bawa voucher 100.000 ke KFC, biasanya dia
nggak cuma makan 100.000 atau ke Pizza Hut. Dan dari yang sudah orang makan ke Pizza Hut dengan bawa voucher 100.000, makannya itu 300.000. Jadi yang 200.000 cash, yang 100.000 voucher Sodexo. Dan si merchant cuma harus bayar fee yang sangat sedikit dari yang 100.000 itu aja. Balik lagi, objektif kami adalah kami ingin membangun relationship yang kuat gitu ya dengan si merchant. Jadi mereka tetap mau terima voucher Sodexo. Kemudian kita juga mau membuat engagement dengan si potential klien kami dan existing klien kami juga. Dan yang terakhir ya tentunya dalam rangka mengedukasi supaya mereka tahu apa aja sih service Sodexo, kurang lebih seperti itu. Inilah kenapa kita mau menggunakan yang namanya direct marketing. Ini benar-benar targetnya lebih murah pastinya kalau dibanding TV segala macam. Kemudian gampang di tracking karena nanti kita bisa lihat begitu ada orang yang masuk ke website, oh mungkin dia dari direct mail. Kemudian ada quick execution, pastinya cepat gitu ya. It's personal, ada di tangannya orang yang terima. Kemudian integrated, nanti ada dukungan dari sisi campaign yang lain juga, kita integrasikan. Impact-nya juga, success rate-nya, wah udah dikasih tanda waktu. Jadi increase sales, brand awareness, dan trust, semuanya dapat. Ini kenapa kita pakai yang namanya direct marketing. Dan lebih spesifik lagi, Sodexo kita banyak pakai ini, direct mail. Menurut kami ya paling cost efektif dan bisa mendapatkan respon yang paling cepat dan paling tinggi. Itu kenapa kita pakai direct mail. Nah ini beberapa praktek untuk direct mail karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Sodexo ini sangat direct marketing sekali, mendewa-dewakan yang namanya direct marketing. Jadi di negara manapun Sodexo pasti ada direct marketing dan direct mailingnya. Ini dari India. Kalau di sana ada yang namanya di Bali. Jadi salah satu kayak di sini lebarannya lah gitu ya, festivalnya segala macam. Mereka suka memberikan hadiah antar satu orang dengan orang lainnya. Sama kalau kita suka ngasih parcel waktu lebaran, mereka juga. Ini kita kasih ke perusahaan supaya nanti kalau kasih ke klien segala macam. Nah ini support. Nah ini sebenarnya email. Kalau email ada di website juga, ada banner juga di website. Jadi disupport dengan yang digitalnya tadi. Nah ini Brazil, saya bawa contoh. Kalau tadi direct mail yang dipegang teman-teman mungkin simple ya, tapi ada loh direct mail yang lumayan ekstrim. Nah ini direct mail loh. Saya jadi di Sodexo itu setiap tahun ada yang namanya direct mail competition, sampai dibuat seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba bikin direct mail yang wow. Tapi pertanyaannya, ini masuk ke kotak pos nggak sih gitu kan? Kecil banget. Kalau mau dilihat nih sebentar ya, boleh tambah waktu dikit aja. Jadi ini kotak besar, kotak ini besar, kita buka, masih ada kotaknya lagi. Ini untuk campaign Natal ya. Masih ada kotaknya lagi. Capek sepertinya berdua terus. Nah, nanti di sini. Iya, kecil sebenarnya ya. Cuma konten aja ya. Ini dari mana ya? Oh, Polandia. Polandia. Bagus, Fatino Sidin. Ya, halo. Ini Polandia. Nah, kalau ini sudah ada videonya. Jadi mereka ngambil temanya waktu itu tahun berapa ini lagi hangat-hangatnya James Bond. Jadi ceritanya ya ini, tapi James Bondnya dengan voucher gitu kan. Oke. James Bond. Nah di sini vouchernya segala macam ada di sini. Kemudian, nah ini. Jadi tampilannya udah, jadi temanya waktu itu adalah temanya James Bond. Oh, sampai ke dalamnya ini pun kesannya ini di suratnya kalau ini apa ya, rahasia gitu kan, invisible. Oke, ya. Ini gambarannya, direct mailnya. Nah, ini Indonesia. Kita bawa ke culture-nya Indonesia lah ya. Nah, ini untuk Indonesia, kenapa kita masuk dengan ini? Kita pengen langsung nih, tidak sebenarnya dibayarkan. Penyediaan hadiah lebaran itu menimbulkan banyak resiko. Itu yang kita mau masukin dulu ke benak mereka. Nah, di sini kita jelasin tuh, kayak misalnya barang tidak sesuai dengan yang di-expect dari si karyawan. Mungkin ini yang juga salah satu ininya,
udah mau mepet ya. Ya, ini salah satu key-nya juga kita membuat supaya orang tertarik untuk masuk. Dan ini logo-logo merchant kita, itu selalu ada. Nah, ini kita support juga dengan print ad, tapi spesifik ke human capital, ke orang HR gitu ya. Kemudian ini waktu itu kita bicara ke orang bank, ya Infobank, jadi spesifik juga. Nah, ini juga waktu itu kita campaign untuk Natal, ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya resultnya tuh kita memang mau dengan adanya direct marketing dan direct mailing ini kita membuka jalan bagi tim sales yang akan nanti datang ke PIC-nya langsung. Kemudian partnership dengan merchant juga dapat kita pertahankan dan pastinya low cost tapi high impact ya. Dan Sodexo sudah bertahun-tahun Indonesia memang dapat highest sales growth di grup gitu ya, jadi lumayan performance-nya. Dan ini sedikit membandingkan dengan voucher-voucher yang lain yang ada di market. Ya Sodexo kita multi merchant, MAP memang mereka juga banyak bisa diterima di banyak tempat, tapi memang itu grupnya mereka sendiri. Kalau yang saya sampaikan tadi, Sodexo kita tidak memiliki saham di Carrefour, kita nggak punya urusan sama KFC gitu ya, tapi tetap mereka bisa mau dan terima vouchernya Sodexo. Dan ini bedanya memang kalau kita berusaha 150 merchant, ya kalau di Carrefour, voucher Carrefour cuma bisa dipakai Carrefour aja. Nah ini beberapa merchantnya Sodexo, jadi sangat luas sekali, bisa lihat di website. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, tepuk tangannya untuk